Jadi saya panggil dulu Bapak Ibu salah satu di sini yang sedang sakit hari ini. Boleh bantu saya untuk angkat tangan yang sedang sakit? Sakit apa aja? Jangan malu ya, karena kita semua saudara dan kita tidak akan memalukan satu yang lain. Ada yang sakit Bapak Ibu? Sakit yang berat, bagus, yang ringan. Ya silakan maju Bapak Ibu. Bapak ya. Ya, sakit apa Pak? Jerry. Sakit apa? Ini kaki Pak. Nah. Kaki saya ini dari tahun lalu kayak kesemutan terus sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya, Sekarang kesemutan. Udah coba dengan salep apa semua. Ya. Ya, ini Bapak Ibu lihat Jerry akan mengalami kesembuhan ya. Saya sendiri bersyukur ada 2 bulan yang lalu ada seorang pemimpin agama seberang, ya, pemimpin agama seberang orang Indonesia yang celananya segini, ininya hitam ya, dan dia jalannya pincang Bapak Ibu, ya. Ada istri saya juga yang videoin jalan pincang. Terus saya mau menginjilkan ke dia kan bagaimana, ya kan? Nanti dia kan defense, sedangkan dia masuk ke real estate saya. Saya tanya dia, Bang, kenapa nih? Dia bilang sudah 4 tahun, tulangnya ini geser, ya kan? Jadi saya mau cerita Yesus, dia pasti kan build fence. Jadi saya cuma bilang, Pak, bukan kebetulan karena kamu berjumpa dengan saya, kamu sembuh tulangmu. Dia kaget, dia bilang gitu kan. Terus saya tanya dia, kamu ada simpan sakit hati nggak sama orang? Kebencian nggak gitu kan saya tanya. Karena dia pemimpin agama, jadi dia bilang enggak lah, kita kan nggak simpan dendam. Dia seperti menolak untuk sampaikan kejujuran ya. Dan dia kaget, dia bilang gini, loh Vincent kamu dapat ilmu dari mana? Gitu kan. Akhirnya saya terbuka sama dia. Saya bilang kamu kan tahu Pak, saya ini kan rajin baca Alkitab. Dia, oh gitu. Akhirnya saya ajak dia doa dan saya bilang dalam nama Yesus, puji Tuhan dia langsung sembuh. Dia lari, dia bisa lari, dia bisa mutar gini. Dan satu kali saya telepon dia, tanya apa kabar Pak? Dia langsung saya kaget, dia bilang, aduh Pak, saya dengar suara Bapak, saya ketakutan Pak. Dia bilang gitu, saya lagi lari sekarang, saya lagi exercise, udah sehat, amin. Kita mau lihat Jerry sembuh. Jerry saya tanya yang sama, kamu ada simpan kepahitan, kekecewaan dalam karier, nggak ada ya? Ya. Kalau ada Bapak Ibu, kenapa kita harus melepaskan pengampunan? Karena waktu kita melepaskan pengampunan, itu hati kita gembira. Bapak Ibu ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dari urusan dengan tulang-tulang, kram-kram, itu biasa ada semangat yang patah Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya Jerry semangatnya nggak ada, yang patah, udah sehat, anak Tuhan kan? Ya. Bapak Ibu mau praktekkan, kita doakan, sederhana saja. Apa yang kita perkatakan di bumi, surga rilis. Ya. Semua setuju angkat tangan? Dalam nama Yesus saya perintahkan lutut ini sembuh. Sehat sekarang dalam nama Yesus. Sekarang coba kamu lari-lari ke sana dan kemari ya. Coba ceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada perubahan tapi masih ada sedikit rasa. Iya, karena memang waktu lari biasanya kalau lari agak kayak lupa begini agak perih. Nah, sekarang udah membaik. Udah membaik. Iya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi Bapak Ibu karena Tuhan itu semua orang tahu ya, Tuhan itu perkasa banget ya. Tuhan itu berkuasa banget. Karena waktu kita percaya dia perkasa banget, kita perkatakan lagi, sudah sembuh 100% dalam nama Yesus. Sederhana ya, sekarang kamu lompat-lompat lagi, cek. Ya. Jadi semua manifestasi itu karena iman. Karena bagaimana sekarang Pak, ceritakan dia. Udah baik, Tuhan luar biasa. Ini serius Bapak Ibu, ini iman. Thank you ya, thank you Jerry. Ya, Tuhan berkati ya. Ya. Semua penyakit, kanker juga sama Bapak Ibu. Kami alami banyak sekali. Ada beberapa teman ya, orang Indonesia
bapaknya sudah disuruh pulang dari Monash Hospital, katanya tidak bisa ditolong lagi. Baru telepon saya. Jadi Vincent tolong datang doakan. Dan saya pikir udah rumah sakit suruh pulang panggil saya. Saya pikir kayak ini ngenyek banget gitu kan. Hanya karena lihat saya suka doain orang, tunggu ini baru mau coba. Cuma saya juga pikir nanti sombong kalau nggak datang ya saya datang aja, saya doain sederhana. Dan Bapak Ibu tahu sehat sampai hari ini. Dia sembuh total, puji Tuhan ya. Boleh yang ada lagi yang sakit? Ya silakan Pak. Ya. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Ada yang berani ini ya. Sakit apa? Tangannya saya nggak bisa angkat begini. Yang ini? Ini. Susah. Oke. Udah setahun yang lalu. Udah setahun yang lalu ya. Sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Jadi 1 tahun lalu kamu ada kecewa di apa? Nggak bisa. Nggak, kecewanya di apa? Tidak ada kecewa. Tidak ada kecewa. Dia anak Tuhan, dia luar biasa. Ini kita perlakukan sama Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jangan hanya saya ya, jangan hanya Pastor Chris ya, tapi saudara juga praktekkan. Saudara katakan seperti ini, dalam nama Yesus saya perintahkan tulangnya sembuh total. Saudara katakan juga, dalam nama Yesus tulangnya sembuh total. Amin. Sudah sembuh. Kamu bisa begini? Ya. Dalam nama Yesus sembuh. Terus ya. Nah, sekarang kamu angkat sudah sehat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Coba sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan apa yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya nggak bisa angkat begini, sekarang udah bisa. Cuman masih agak sedikit sakit. Dia mau sembuh total berarti. Iya betul. Dan Tuhan sanggup gak? Sanggup. Tuhan suka nggak demonstrasikan ini? Suka, ya. Siapa leader di sini? Worship leader, boleh. Worship leader siapa tadi? Ya. Coba ibu ke sini. Dia sudah sembuh tapi dia mau sembuhnya total. Oke. Kalau dukun saya sendiri yang bisa sembuhkan. Tapi kalau Yesus karena Roh Allah ada pada kita semua bisa. Coba ibu kamu katakan supaya tulangnya sembuh total. Ya. Doakan taruh tangan sini. Saya perintahkan sembuh total. Sembuh total. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kamu praktikkan. Coba sampaikan. Sudah sembuh. Iya. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus. 1 tahun menderita. Kenapa Pak Kris tidak panggil saya tahun lalu? Enggak, bercanda. Kalau tahun lalu saya datang kan dia tidak menderita 1 tahun Pak ya. Tuhan berkati ya. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi kita ikut Tuhan bukan untuk mujizat. Tapi kita tidak pernah ragu Allah tidak berubah. Dia tidak berubah. Ya. Jadi kalau ada orang tidak percaya bahwa Allah itu masih berkuasa, aneh. Kalau orang tidak percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan ini itu, berarti dia kan bukan Allah yang maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, ini kan masalah kecil ya. Ya, sudah sehat? Tapi sangat menyiksa. Hah? Sangat menyiksa. Selama 1 tahun kan? Iya. Hari ini menyiksa tidak? Tidak. Coba angkat lagi. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih. Sederhana ya. Ya. Silakan duduk Pak. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu harus sering praktek. Mengapa buat saya ini sederhana? Karena saya sudah ribuan kali, kalau sombong ya, ratusan kali lah katakanlah sederhananya. Ya. Ratusan kali. Kamu ketemu, saya kalau ke supermarket, ada yang pincang-pincang ya. Saya datang dekati, Pak, sudah sejak kapan nih Pak? Oh udah lama. Mau saya doakan. Tidak semua mau loh ya, tapi 8 dari 10 mau. Dan langsung sembuh. Dan mereka kaget, kadang-kadang mereka pikir saya dukun. Mereka ketakutan juga. Kan banyak yang tukang itu kan, tukang sulap nanti saya ambil ATM atau apa begitu ya. Saya pikir. Ya. Jadi ya seperti itu. Ada lagi yang mau? Ya. Ini yang lagi online, namanya Bu Nana, dia minta didoakan. Sekarang juga dia sakit belakang, dan suaminya Michael diabetes tipe 1. Oke. Dia lagi di online jadi Bapak. Oke. Dia lagi ikutin online.
Michael dan? Nana. Oke. Ibu Nana dan Pak Michael, saya perintahkan kesembuhan terjadi dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Bu Nana dan Pak Michael, nanti tolong teks ke Pastor Chris, kamu sudah terima kesembuhan sekarang ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita harus mulai percaya Allah kita masih berkuasa. Tapi percaya kan? Ya. Percaya dia sanggup lakukan segala sesuatu. Walaupun kita ikut Yesus bukan karena itu. Amin. Kita sembah Tuhan bukan supaya hadiratnya datang. Bukan supaya kita diberkati, bukan. Karena dia Allah. Makanya kita sembah. Amin. Kita beri persembahan bukan supaya kita diberkati. Karena dia Allah. Pelayanan dia harus bekerja. Harus terus. Makanya kita beri persembahan. Beri yang banyak-banyak Bapak Ibu ya. Amin. Serius. Beri yang banyak-banyak Bapak Ibu. Karena dia Allah. Ya. Bapak Ibu tidak pernah khawatir namanya berkat, kesembuhan, apalagi tantangan. Saya sering mengalami tantangan berat Bapak Ibu. Banyak kali lebih berat dari saya. Ya. Berat banget. Tapi walaupun saya tahu setiap tantangan akan membuat saya promosi. Saya akan naik, tidak pernah turun. Tapi kadang-kadang saya rasa capek juga ya tantangan ya. Apa yang saya lakukan? Saya cuma katakan baik tantangan. Saya mungkin sulit hadapin. Tapi bagi Yesus tidak ada yang sulit, amin. Yesus kan tinggal di dalam saya. Ini Bapak Ibu harus mulai pikirkan itu. Mulai pikirkan bangsa-bangsa. Pikirkan pelayanan yang apa dilakukan Pastor Chris. Mulai pikirkan itu. Masalah bisnis itu subvision. Visi utama Kingdom of God. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semua itu ditambahkan kepada kita. Ya. Mau bisnis, mau hancur tidak hancur, bodo amat. Yang penting setiap lutut harus bertelut. Setiap lidah harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan waktu orang-orang punya visi, apakah mereka tidak menghadapi musuh? Hadapi. Joshua dan Kaleb hadapin bangsa enak, ya kan? Tapi mereka tidak takut. Waktu saudara punya visi, nggak ada yang saudara takuti, amin. Nggak ada lagi saudara takutin. Ada lagi, Bapak Ibu, yang silakan maju, ya. Tadi yang dialami Pak Jerry sama Bapak siapa tadi? Ya, Allah yang sama melakukan kesembuhan yang sama. Ini apa? Ini saya ingin mendoakan, berdoa untuk anak saya. Ada sesuatu di kepalanya kemarin CT scan dan dia sekarang menunggu waiting list untuk operasi. Bapak Ibu, apa yang kita lihat dialami oleh adik kita ini, ya, anak kita ini. Bagi kita kan besar persoalannya. Bagi dokter ini juga masalah besar. Tapi kita harus paham bahwa bagi Yesus gak ada masalah, amin. Kita percayakan seperti itu. Bagi Yesus tidak ada yang masalah, ya. Kita doa supaya dicek. Tahun lalu saya dipanggil Pastor Bram di Springwell. Suruh saya sampaikan sesuatu, saya gak ada yang saya sampaikan. Bapak Ibu kan punya teman Ibu Aan ya. Ya, Ibu Aan, saya bertemu dia tahun 2010 nggak salah. Waktu itu dia masih agama seberang. Dan saya tanya dia mau jual rumahnya. Saya bilang, Bu, kenapa mau jual rumahnya? Dia bilang dia ada tumor di otaknya. Dan saya bilang, mau saya doakan. Dan saya doakan dia. Dan itu hari Jumat atau Sabtu, saya lupa. Hari Selasa dia harusnya dioperasi. Hari Senin dia pergi ronsen ulang, udah hilang. Dan dia sendiri beritahu saya, Vincent, aku mau ikut Yesus. Amin. Dan akhirnya dia dibaptis, dia undang saya dan istri saya datang. Dan memang secara manusia saya kehilangan bisnis Bapak Ibu. Rumahnya gak jadi dijual. Sampai hari ini. Tapi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan dapat memberkati yang lain dengan cara yang lain. Amin. Kita percaya mujizat akan terjadi ya. Mari kita berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh. Engkau sehat.
engkau sehat dalam nama Yesus. Semua penyakit yang ada di kepalamu hilang sekarang. Keluar dalam nama Yesus. Saya perintahkan sembuh, sehat, sembuh dan sehat dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, terima kasih. Perkatakan terus, namanya siapa? Katakan terus, Nikolas engkau sehat. Saya percaya yang saya ucapkan daripada yang saya lihat. Amin. Jadi kita percaya terus. Karena setiap tantangan-tantangan ini, kesulitan ini untuk develop our faith. Terima kasih Nikolas ya. Ya puji Tuhan. Kita percaya bersama Nikolas telah sembuh. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terus perkatakan. Ya. Ada lagi? Ya. Silakan ya. Bapak Ibu, kuasa yang saudara ada, if you not use, you will lose it. Pakai Bapak Ibu, pakai. Ya. Cari orang-orang doakan, ya. Dan laporkan ke Pastor Chris dan pelayanan-pelayanan ke Swan Hill kemana. Berusaha ikut Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan menyesal dalam pelayanan. Amin. Ya, kamu. Saya ada endometriosis semacam kista sebesar 15 cm. Kamu akan sembuh, ya. Puji Tuhan ya. Heli bisa tolong. Oh Pak Chris tolong. Ya. Tolong di belakang ya. Di baik membantu doa. Ini Bapak Ibu, kita lihat penyakit-penyakit seperti ini. Bapak Ibu tahu, selalu ingat Allah kita lebih besar dari penyakit kita. Amin. Allah kita lebih besar. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Terima. Sembuh. Tubuhmu sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Semua penyakit keluar dalam nama Yesus. Engkau sehat. Sembuh. Engkau pulih total dalam nama Yesus. Engkau sehat. Haleluya. Kamu boleh jalan ke sana kemari sambil katakan aku sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan aku sembuh. Terima kasih Tuhan. Ya. Apa yang kamu alamin setelah didoakan? Ada perubahan apa? Kapan itu? Oke, kamu katakan terus, kamu sehat, ya. Kamu ambil otoritas untuk tubuhmu, ya. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia bilang kamu akan berkuasa atas tanah, ikan, burung, dan kamu akan berkuasa juga atas tubuhmu. Ya. Kamu perkatakan, aku sehat dalam nama Yesus. Di dalam firman dikatakan, barang siapa dalam Kristus dia ciptaan yang baru. Ya. Selalu katakan Tuhan, aku mau menjadi ciptaan yang baru. Penyakitku sudah berlalu. Amin. Dan di dalam Yesaya 53 ayat 4, penyakitku lah yang ditanggungnya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Amin. Kamu percaya setiap kata firman. Sepatah kata firman, saya percaya, maka mujizat terjadi. Amin. Tuhan berkati kamu. Ya, ya. Kamu perkatakan terus. Dan ingat ya, semua kesusahan yang kita alami, baik keuangan, kesehatan, tujuannya cuma satu, untuk mencuri sukacita. Mencuri sukacita. Ya. Jadi jangan pernah ada orang Kristen sukacitanya hilang. Paulus dan Silas memberitahu saudara dan saya, di penjara pun tidak hilang sukacitanya. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Tidak hilang sukacitanya. Karena itu purpose dari si jahat. Kamu tidak pernah hilang sukacita kamu. Kamu perkatakan saya sembuh dalam nama Yesus. Saya sehat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kamu ya. Bapak Ibu lihat ada sukacita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kamu sehat. Haleluya. Ya. Saya ini apa? Kamu mau di sini Heli? Oh ya. Oh ya, nanti istri saya akan, dia juga alami hal yang sama tapi dia dipulihkan Tuhan. Sehat ya. Karena dia ambil alih otoritas ya. Ada lagi yang satu lagi? Silakan ya. Dan ini tidak eksklusif untuk saya. Tapi bagi setiap yang percaya. Kamu apa yang bisa saya doakan? Jadi sudah selama 4 bulan ini hidung saya tuh suka buntu. Jadi saya selalu pakai spray hidung. Oke. Ya. Jadi seperti high fever begitu ya. Ya.
Jadi apa yang urusan dengan pernafasan, dengan paru-paru, itu sebenarnya tuh ada ketakutan dan kekhawatiran. Benar kan? Ya. Karena di Timotius, Paulus menulis surat kepada Timotius, Roh Kudus, Roh Allah tidak pernah beri kita roh ketakutan, amin. Tapi roh yang penuh kuasa. Jadi kamu jangan takut lagi. Ya, waktu kamu sudah tidak takut, kamu gak usah takut masa depanmu. Jangan khawatir akan hidupmu, amin. Waktu kita tidak takut, penyakit-penyakit pernafasan yang takut pada kita, amin. Kami pernah pelayanan hanya lewat online di penjara Cipinang. Ada seorang narapidana punya asma yang sangat akut. Dan di dalam Zoom saya suruh dia Scott jam. Saya bilang katakan saya berani. Dan dia sembuh Bapak Ibu. Hanya katakan aku berani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Roh keberanian terima dalam nama Yesus. Tidak ada lagi sesak napas. Tidak ada lagi hidung tersumbat. Engkau sehat, engkau sembuh. Allah tidak pernah beri engkau roh ketakutan. Tapi roh yang penuh kuasa dan ketertiban. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Coba kamu rasakan sekarang. Tarik nafas. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah bisa bernafas dan hidung saya sudah tidak buntu lagi. Sebelum ini saya duduk di situ, saya mau spray hidung saya, tapi sekarang saya udah nggak perlu spray lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Praktekkan kuasa ini, amin. Tuhan memberkati.